Halo sahabat trader, ketemu lagi dengan saya Mary Putri dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang support dan resisten. Stay tune. Halo semuanya, kita ketemu di Zoom sekarang ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita bakal ngejelasin tentang gimana caranya kita membahas tentang support dan resisten. Karena support resisten sendiri ini adalah bisa menjadi suatu patokan untuk teman-teman trader yang ingin trading, patokan untuk gimana caranya kapan kita buy dan kapan kita sell. Karena sebenarnya trading forex itu sama seperti perdagangan pada umumnya, yang memang kita itu membeli di harga terendah dan menjual di harga tertinggi. Nah, makanya dengan kita udah mengetahui nih aplikasi yang kita pakai dengan MetaTrader 4, terus kita lihat kita lihat grafik harga ini atau yang biasa kita sebut chart, gimana sih cara membaca harga terendah itu di mana dan harga tertinggi itu di mana. Kalau mungkin untuk yang awam lebih bilangnya harga terendah dan tertinggi. Kalau untuk para trader, kita biasa sebut adalah harga terendah. Batasan harga terendah itu disebut support dan batasan harga tertinggi itu adalah resisten. Nah, yang sekarang kita bakal bahas, yang pertama, pada saat pertama kali kita buka chart atau grafik harga ini, kita akan membatasi harga terendah dan tertingginya itu dengan garis horizontal line ini. Nah, gimana cara menentukannya? Penentuan harga support atau harga terendah ditentukan dengan harga di bawah harga yang sedang berjalan. Nah, kita pelajari dulu. Ini adalah harga yang sedang berjalan atau bisa disebut harga running. Jadi, kalau misalkan posisi support, tidak mungkin dia ada di atas, tapi dia akan ditempatkan di harga di bawah harga running. Misal contoh, yang kita pakai itu adalah grafik harga digambarkan oleh candlestick. Nah, candlestick ini itu ada dua kan? Ada dua macam candle, ada candle yang naik, ada candle yang turun. Dan support resisten itu terbentuk apabila dia sudah membuat, kita contohkan supportnya ya. Support itu akan terbentuk apabila si candlestick itu ada di satu area seperti ini. Misalkan saya contohkan di sini, di satu area. Polos, ada nggak polos? Bentar ya, kita ganti dulu katanya jadi polos. Ada polos di sini. Jalan. Kita jangan dulu pakai indikator ya, karena yang saya jelaskan ini itu tidak memakai indikator. Pakai polos dulu ya, biar kelihatan harganya seperti apa. Nah, yang pertama, Halo Sobat Trader,
Mau join private signal masih Chainlist secara gratis? Real, 1% dalam sehari atau 10% dalam seminggu. Edukasi dan bimbingan berjalan. Akun trading dan password investor dibagikan. Jadi, sobat trader bisa pantau real signalnya. Tinggal 20 slot lagi. Info pendaftaran klik di bawah ya. Salam profit. Pertama, kita coba untuk menggambarkan suatu support. Yang tadi saya bilang, support berada di bawah harga yang sedang running atau di harga yang sedang berjalan ya. Dan support itu terbentuk dari beberapa candle, minimal 2 candle yang selevel. Maksudnya selevel tuh seperti ini. Nah, ini kan misalkan bisa dibentuk 1, 2, 3, 4 candle seller plus candle buyer. Kita bisa menandakan support di sini nggak? Bisa, karena ini satu posisinya ada di bawah harga running. Yang kedua, dia sudah terbentuk dari beberapa candle ini yang memang satu area. Nah, kalau misalnya kita lihatin, oh ini satu area kan, di sini kan. Nah, ini bisa dikatakan suatu support. Nah, terus kita ngebatasinnya ada 2. Gimana sih ngebatasin support resistance tuh? Bisa di candle-nya atau di shadow-nya sih? Sebenarnya bebas. Candle mau di candle sama di shadow-nya itu bebas. Tapi kenapa saya lebih milih dari body-nya, candle-nya? Karena kalau misalkan di body-nya itu memang kekuatan harga itu ada di body-nya. Karena kalau misalkan kita menandakan di shadow-nya, shadow, kita tahu kan shadow itu apa? Shadow adalah suatu bayangan yang memang dia itu terbentuk karena karena sensitive market. Dia itu pernah ke harga sekian, tapi tidak mampu untuk bertahan di level sekian. Misalkan kayak gini. Ini yang saya tandakan. Nah, ini. Kalau kita lihat ini menentukan dengan shadow-nya, dia itu pernah ke harga 1843. Tapi karena harga ini tidak kuat untuk menahan di level ini, dia naik kembali ke 1845. 1845 ini sudah teruji beberapa candle. 1 tidak tertembus, 2 tidak tertembus, 3, 4 sampai 5 tidak tertembus. Ini sudah membentuk suatu support. Nah, kalau misalnya kita tandakan, bisa seperti ini. Yang dimaksud adalah dari antara shadow dan body. Nah, kalau ini kan kita menentukan dari 2 garis support ini, yang satu berdasarkan bodinya, dan yang satu berdasarkan shadow-nya. Kalau kita satukan seperti ini, jadinya ini adalah area supportnya. Tapi kalau misalkan untuk menandakan supportnya, garis support, saya tandainya di sini. Lebih milih supportnya yang ini 1845. Tapi kalau area support itu berarti bisa kita tandakan di antara body dengan shadow-nya. Jadi area supportnya itu ada di 1845 sampai 1843. Itu area supportnya. Itu untuk menandakan support ya. Jadi menandakan support itu ya kita lihat aja di harga yang terdekat terlebih dahulu sama harga yang sedang berjalan. Itu untuk menandakan support. Lalu bagaimana cara menandakan resisten? Oh, gini. Bisa. Menandakan resisten. Ini apa?
Ini apa ya? Tiba-tiba ada bulatan sih. Gambar di mana? Kok bisa? Orang lain? Oh, jangan digambar, boleh di chat aja ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh di chat aja. Jangan digambar. Oke, tadi kita udah jelas ya. Untuk menandakan suatu support, kita tandai dulu. Kita tandai dulu secara pakai garis secara horizontal. Itu di harga yang paling terdekatnya dulu. Nah, nanti kita bisa lihat untuk garis support pertama itu saya tandain di bodinya, dan garis support kedua itu saya tanda, bukan support 2 ya, maksudnya saya garisin support yang berikutnya itu di shadow-nya. Nah, jadilah seperti ini, itu dinamakan area support. Kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua adalah area resistennya. Kita garisin lagi, garis secara horizontalnya. Nah, ini kenapa di sini, kenapa nggak di sini? Itu tuh, ini kenapa nggak di sini jauh-jauh? Kenapa nggak di sini? Mungkin itu pertanyaannya ya, kebayangnya seperti itu. Tapi kita menandakan harga menandakan support resisten sendiri, itu yang kita lihat itu dari levelnya, bukan dari kedekatannya. Karena ini yang lebih dekat gitu kan, ini yang lebih dekat, kenapa nggak ke sini? Kenapa nggak ke sini dan kenapa nggak ke sini? Tapi kita lihat levelnya. Misal, ini sekarang harga yang running itu sekarang di sini. Harga running yang lebih dekat levelnya berarti kan naik ke atas nih. Kita lihat sejajarnya. Ada nggak? Makanya kita garis secara horizontal seperti ini. Kalau misalkan area resistennya di sini, ya itu bisa-bisa aja walaupun harga ini tuh nggak deket sama harga running. Yang kita lihat tuh bukan dari deket atau jauhnya, tapi yang kita lihat itu adalah dari selevelnya. Misal ini satu level, ini level kedua, ini level ketiga, level keempat, level ke-5. Maksudnya level itu dari kedekatannya. Ini yang paling dekat kan sama harga di sini. Ini tertinggi pertama, misalnya tertinggi kedua, tertinggi ketiga, 4 dan 5. Seperti itu. Gitu. Nah, makanya sekarang karena tadi terpantul di support, makanya harga sawu ini masih ada kenaikan menuju resistennya di sini. Ini berapa? 15.55. 5. Kita lihat aja. Kalau memang misalkan ada harga yang levelnya lebih rendah, kita tandai aja. Ini 50. 50 ini adalah area-areanya resisten. Kenapa bisa disebut seperti itu? Kita lihat garisin di sini, kita lihat ke sebelah kiri ini ada harga tertinggi. Walaupun sudah jauh, sudah lama, sekitar tanggal 11 Januari. 11 Januari di sini itu bisa kita lihat ini ada suatu pembentukan beberapa candle yang membentuk suatu pucuk, kalau kita bilang itu batasan tertingginya, batasan tertinggi. Kenapa disebut batasan tertinggi? Karena pada saat itu dia pernah naik dan dia membuat pembalikan. Berarti kan ada batasan kan di sini. Nah, itu yang kita sebut batasan tertinggi dan batasan terendahnya. Kalau misalnya biasanya ada yang bilang batasan tinggi itu disebut resisten atau pucuk. Kalau misalkan batasan rendah itu biasanya disebut lembah.
seperti itu, yang karena dia terbentuk pada saat candle naik, udah gitu dia ada pembalikan di situ. Pembalikan itu dibentuk dari beberapa candle, minimal 2 candle pembalikannya tuh. Nah, pembalikan itu tuh itu bisa jadi suatu batasan karena dari dari candle itu dia ada pembalikan kayak gitu. Berarti kan ada terbatas kan. Oh, naiknya hanya sebatas ke sini, makanya dia turun. Nah, itu bisa jadi suatu batasan atau support dan resistennya. Nah, kalau misalnya dari Saul sendiri kayak gini, kalau misalkan 1850 ini bisa ketembus, berarti target keduanya adalah 1855. 1855 untuk target kedua, karena dia tadi 1845 di area supportnya, 8